Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Darul Armina Stories. Alhamdulillah hari ini kita sudah dibersamai oleh kakak cantik di depan saya. Ada Kak Cindy dari Putra Putri Kebudayaan Bengkulu. Masya Allah, Kak Cindy apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terlihat dari senyumannya sepertinya sedang baik-baik saja ya. Kalau di depan kamera kelihatan baik-baik ya. Oke Kak Cindy, sebelum kita jauh nih ngobrolnya nih, boleh kita kenalan dulu sama teman-teman yang nonton. Perkenalan nama, kemudian kesibukannya akhir-akhir ini apa aja aktivitasnya. Monggo Kak Cindy. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama aku Cindy Octavia, biasa dipanggil Cindy. Aku sekarang kebetulan jadi lagi mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian kegiatannya belakangan ini selain aktif di perkuliahan, aku juga ikuti beberapa organisasi eksternal di lingkungan kampus. Salah satunya menjadi bagian dari Ikatan Putra Putri Kebudayaan Bengkulu tahun 2025. Oke, Masya Allah. Berarti bagian dari Putra Putri Kebudayaan Bengkulu tahun 2025. Berarti itu baru ya menjabatnya ya. Mendengar kata, oh ya Kak Cindy, ini kan kita undang perwakilan dari Putra Putri Kebudayaan Bengkulu gitu kan. Sebenarnya aku pengen dengar sebenarnya Putra Putri Kebudayaan Bengkulu itu apa sih gitu. Dan kenapa Kak Cindy memilih untuk bergabung di sini gitu. Oke, kalau misalnya ditanya Putra Putri Kebudayaan itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya Ikatan Putra Putri Kebudayaan ini adalah organisasi yang bergerak di bidang edukasi dan pelestarian kebudayaan, terutama di Provinsi Bengkulu. Dan lebih tepatnya, ini nih sebagai wadah bagi kami generasi muda, mahasiswa, mahasiswi yang ada di Provinsi Bengkulu untuk bergerak menjadi edukasi atau pelestari budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kebetulan kami itu kan Mbak sistemnya dari perwakilan dari kabupaten nih, misal dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi di Putra Putri Kebudayaan Bengkulu itu disatukan dari 9 kabupaten dan 1 kota, itu menjadi satu ikatan Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu gitu. Oh begitu, berarti satu provinsi gitu ya, bukan cuma kota aja. Jadi Mbak Cindy ini berarti perwakilan dari kabupaten mana nih? Bengkulu Tengah. Oh Bengkulu Tengah gitu. Berarti putra putri terpilih nih, putra putri daerah yang terpilih nih, Masya Allah ya, luar biasa ya. Dan tadi ya belum, berarti putra putri kebudayaan ini itu bisa dibilang sebagai edukator ya, terkait khususnya tentang pelestarian kebudayaan yang ada di Bengkulu. Keren banget. Oh iya, aku mau tahu nih, kenapa Kak Cindy memilih untuk ikut Putra Putri Kebudayaan Bengkulu? Kalau ditanya kenapa milih Putra Putri Kebudayaan, mungkin karena latar belakang aku sebagai mahasiswa ya Mbak. Sebagai mahasiswa itu kita itu tentunya nggak cukup hanya sebagai mahasiswa tok gitu kan. Kita perlu namanya pengalaman, kita perlu namanya edukasi, relasi. Nah, kebetulan Cindy itu backgroundnya orangnya suka berorganisasi. Sebelumnya Cindy itu sempat tergabung menjadi duta kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2024. Kemudian juga Cindy pernah ikut tergabung ke dalam organisasi eksternal juga di Putra Putri Wisata Bengkulu namanya Mbak. Nah, di situ Cindy pikir Cindy udah punya sedikit ilmu tentang pariwisata. Dan ternyata ketika Cindy bergabung ke dalam Putra Putri Wisata, kebudayaan dan pariwisata itu saling bergandengan atau tidak bisa dipisahkan. Oh gitu. Jadi di situ Cindy peka atau notice, oh kayaknya menarik nih, setelah ini Cindy mendalami atau ingin menambah ilmu tentang kebudayaan. Karena seperti yang Cindy ketahui sebelumnya, bahwa pariwisata itu nggak bisa jauh dari budaya. Jadi adanya ketertarikan dari diri sendiri kayak menarik nih, kayaknya Cindy juga perlu belajar tentang budaya gitu. Gitu, Masya Allah, menarik banget ya alasannya. Berarti dari duta kampus, terus jadi putra putri wisata, dan ternyata kayaknya ini nyambung nih sejalur sama kebudayaan. Akhirnya memutuskan untuk bergabung di Putra Putri Kebudayaan Bengkulu di tahun 2025. Berarti gabung di Putra Putri Wisatanya itu di tahun 2024 ya? Oh, berbarengan sama putra putri kampus tadi? Duta kampus. Ya, duta kampus tadi ya. Oke, luar biasa nih Kak Cindy nih. Nah, sejauh ini Kak Cindy melihat Putra Putri Kebudayaan Bengkulu ini cukup memberikan dampak positif nggak ke masyarakat gitu, khususnya di anak muda ya, karena kita anak muda nih. Kalau dampak positifnya banyak sekali ya Mbak. Seperti hal kecil saja ketika kami sudah menjadi Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2025,
itu banyak sekali memberi dampak-dampak positif terhadap budaya-budaya kecil yang ada di sekitar kita nih. Salah satunya kami itu kan Mbak ada yang namanya membuat video advokasi. Nah, video advokasi itu ditugaskan ketika kami menjadi finalis, dan nanti itu ditugaskan kami membawa satu orang satu budaya dari satu kabupatennya masing-masing gitu. Jadi di situ secara tidak langsung masih banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di kabupaten mereka yang belum orang lain kenal gitu kan. Dan melalui video advokasi itu, video itu naik dan otomatis kebudayaan itu juga dikenal oleh provinsi atau kabupaten lain gitu. Jadi secara tidak langsung masyarakat itu terbantu ketika mereka kebudayaan dari daerah asal mereka itu terangkat gitu, dikenal kembali oleh generasi muda melalui kayak konten kami, video kami gitu sih dampaknya. Jadi yang aku tangkap nih berarti selama proses menjadi finalis, berarti namanya karantina gitu ya. Selama proses karantina itu ada satu tugas lah katakanlah ya untuk membuat satu konten yang mengenalkan budaya di daerah perwakilan masing-masing. Misalkan Kak Cindy tadi dari Benteng, berarti membawa satu kebudayaan yang didapat dari Benteng. Berarti kemarin Kak Cindy bawain apa tuh budaya dari Benteng kalau boleh tahu tuh? Kebetulan aku dari Bengkulu Tengah. Nah, dari banyaknya kebudayaan yang ada di Bengkulu Tengah, aku memilih batik yang namanya itu batik Sungai Lemau asli dari Bengkulu Tengah. Gitu. Dan di saat itu pun Cindy merasa bahwasanya banyak sekali perubahan-perubahan yang dari tadinya teman-teman sini nggak tahu bahwa Benteng punya batik, itu jadi tahu gitu. Jadi kayak pasti ada kayak timbal balik antara provinsi dan antara kabupaten masing-masing dan teman-teman generasi muda lainnya. Iya, aku jadi tahu ternyata ada batik Sungai Lemau dari Benteng. Terdampak juga nih langsung aku nih. Oke, nanti mungkin boleh dikasih lihat ya gimana batik Sungai Lemau gitu. Dan itu ada penilaiannya gitu ya ketika karantina. Iya, betul sekali Mbak. Kalau misalnya kemarin tuh memang ada kategori yang ibaratnya itu best advokasi kami bilangnya. Jadi di antara kategori misal nih selain winner, runner up dan seterusnya sampai top 15, itu ada salah satu kategori yang namanya best advokasi. Nah, itu berarti mereka mempunyai video advokasi terbaik gitu. Ada seperti itu. Berarti umumkannya pas di malam grand final itu banyak kategorinya ya. Oke. Kalau boleh tahu kemarin yang pemenang kategori advokasinya siapa? Kalau kategori advokasinya itu ada Putra Andra itu dari dari Lebong. Kemudian yang ceweknya itu ada Putri Keisha itu dari Bengkulu Selatan. Oh, Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Mereka bawa kebudayaan apa tuh? Kalau Andra itu kalau nggak salah silat ya, tapi aku lupa nama silatnya, tapi itu khas Lebong. Sedangkan kalau misalnya Nakesha itu dia bawa namanya itu kebudayaan dari Bengkulu Selatan namanya merempah kaum ibu kalau nggak salah. Merempah kaum ibu. Best videonya sih. Oh, isinya apa tuh? Rempah-rempah atau apa? Kalau di Bengkulu Selatan, sepengetahuan aku itu ada namanya tradisi atau kebudayaan yang namanya merempah kaum ibu, kayak sebelum misal kita mengadakan acara besar nih. Jadi ibu-ibu itu berkumpul di si rumah hajatan dan duduk bersama untuk merempah. Jadi memang kayak ada satu hari kayak masak-masak gitu ya, gotong royong gitu. Khususnya merempah gitu. Jadi adat istiadatnya berjalan, jadi komunikasinya di situ, gotong royongnya di situ. Gitu. Ya. Kalau kita di kota Bengkulu mungkin kayak berewangan gitu ya, rewang gotong royong masak-masak gitu kan. Kalau di Bengkulu Selatan namanya merempah kaum ibu. Aku jadi penasaran nih gimana videonya Nakesha ya tadi ya. Keren. Oke, next pertanyaan Kak Cindy. Aku pengen tahu nih di Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu ya, khususnya itu untuk programnya itu ada apa aja, dari program jangka panjang, jangka pendek, itu apa aja? Kalau misalnya di Putra Putri Kebudayaan Bengkulu itu banyak sekali program kerja kami menyebutnya, Mbak. Program kerja yang sudah kami rencanakan. Nah, di antara itu udah ada yang terrealisasikan beberapa dalam 1 tahun masa jabatan ini. Nah, salah satunya selepas dari grand final dan video advokasi itu merupakan program kerja sebenarnya, tapi sudah dilakukan sedari karantina. Dan kemudian selepas dari grand final itu kami ada namanya PPKB Go to School atau Putra Putri Kebudayaan
datang ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, gimana sih itu PPKB Goes to School? Nah, itu kami perwakilan dari Putra-Putri Kebudayaan datang ke sekolah-sekolah mengedukasi kembali generasi-generasi muda, terutama anak SMA ya Mbak, itu haruslah peka terhadap kebudayaan, karena mereka setelah SMA akan lanjut ke studi lanjut, dan itu adalah peluang mereka untuk jadi generasi muda yang peka untuk akan budaya gitu kan. Kami datang, kami mengedukasi kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu, yang ada di kabupaten. Sejauh ini sudah 3 atau 4 sekolah yang sudah kami datangi, itu masih di lingkup kota Bengkulu, karena untuk keluar kabupaten kami masih melihat lagi kemarin tuh kehalang kondisi UAS. Oh iya. Jadi, ini baru ajaran baru. Benar. Lagi setelah ajaran baru ini, kemudian ada namanya kami gabung ke dalam program di BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Bengkulu. Nah di situ alhamdulillah kami bisa bergabung, bisa dikatakan kolaborasi ya. BPK. Di situ kami ikut tampil di acara festival yang ada di Balai Buntar. Mungkin Mbak pernah lihat juga itu yang mendatangkan Novia Bahmid kemarin di Balai Buntar. Iya. Tentunya kami pengisi acara di situ. Gitu. Tari dari PPKB, memang tarian dari PPKB gitu, tampil di situ. Kemudian kami juga ikut mendatangi festival-festival di kabupaten lain seperti Curug, kemudian Mana, kebetulan saya sendiri ikut ke Mana kemarin, dan dan kota Bengkulu itu festival utamanya. Dan next setelah ini kami itu ada namanya program goal kami lah setahun ini, kami akan melakukan pemilihan Putra-Putri Kebudayaan tahun 2026. Kebetulan ini merupakan program kerja yang sudah kami rencanakan dan ibaratnya untuk akhir lah kan Mbak, karena sudah mengakhiri masa jabatan 2025 dan menyambut adik-adik dari tahun 2026. Oke, gitu ya. Cukup panjang nih programnya ini. Oke, berarti untuk agenda mendatang nih yang paling dekat ini bakal ada pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Bengkulu 2026 nih. Masya Allah, seru banget. Jadi gimana tuh teknisnya tuh? Nah, kebetulan tahun ini tuh kami emang buka pendaftarannya itu lebih awal karena kita kehalang ada bulan puasa, Lebaran, sama mengejar sebelum Festival Tabot. Nah, jadi kebetulan nanti kalau tidak ada halangan, pendaftaran itu akan dibuka di awal Februari, tapi kami belum bisa memastikan tanggalnya karena belum rapat final ya Mbak, masih rapat lanjutan. Mungkin next teman-teman ini bisa pantau aja di Instagramnya Putra Putri Kebudayaan. Nah di situ dibuka gelombang pertama. Kalau untuk teknisnya nanti juga akan di-share di Instagram Putra Putri Kebudayaan. Untuk syarat-syaratnya juga di sana, atau boleh aku ceritain di sini? Boleh banget. Monggo. Untuk syarat-syaratnya, teman-teman dari mahasiswi dan mahasiswa aktif dari Provinsi Bengkulu juga boleh, atau teman-teman dari umum yang sekiranya bukan mahasiswa juga boleh. Kalau biasanya kalau tahun kemarin itu pendaftarannya itu berat badan dan tinggi badan itu harus proporsional. Kayak kalau cewek 160, mungkin BB-nya 50 gitu. Soalnya, ada kategorinya ya. Tapi tidak terlalu mematok karena nanti itu akan dibantu dengan, kalau cewek pakai heels gitu Mbak. Kalau cowok juga nanti akan pakai yang namanya insole atau pembantu untuk pening gitu. Tapi diusahakan yang profesional gitu kan. Kemudian kalau persyaratan lainnya itu seperti perlengkapan registrasi seperti biasa, itu kartu identitas, kemungkinan kalau misalnya dari mahasiswa ada kartu mahasiswa, kemudian juga teman-teman akan mengikuti yang namanya seleksi berkas terlebih dahulu sih. Oh gitu. Nah ini info yang sangat penting nih, udah dikasih bocoran duluan nih sama Kak Cindy. Untuk teman-teman yang mau daftar nanti di awal Februari ya, udah mulai buka pendaftaran online pemilihan Putra Putri Kebudayaan Bengkulu 2026. Berarti udah mau punya adik nih. Iya betul. Nanti kalau misalkan sudah ada angkatan yang 2026, jabatannya nanti gimana tuh? Langsung pensiun atau gimana tuh? Kalau misalnya udah ada angkatan 2026, tentunya kami udah habis masa jabatan, karena masa jabatannya itu 1 tahun. 1 tahun program kerja dan 1 tahun masa jabatan itu udah selesai. Tapi kami masih diberi kesempatan dan akan selalu diberi kesempatan untuk bergabung di Ikatan Putra Putri Kebudayaan sampai kami
sampai kami kapanpun kami mau gitu. Oke, terbuka ya, nggak ada istilahnya, nggak ada putus silaturahmi gitu ya. Masa jabatannya aja udah habis gitu. Oke, siap. Oke. Tadi di awal Kak Cindy sempat bilang sebenarnya ini panggilannya Kak Cindy, Mbak Cindy. Udah pesan tengah jalan baru nanya panggilan nih. Ya, kalau misalnya nih, kalau sama Ikatan Putra-Putri Kebudayaan itu kami ada tuturan Abang dan Ayu. Jadi kalau Putri dipanggil Ayu, kalau Putra dipanggil Abang. Berarti aku harusnya tadi manggilnya Ayu ya, Ayu Cindy. Aduh, maaf ya Ayu Cindy ya. Oke, Ayu Cindy, aku mau tanya tadi salah satu program di awal yang disebutkan tadi ada Ghost to School. Udah ke sekolah mana aja? Kebetulan kemarin kami tuh udah kami ke SMP 8, kemudian ke apa ya? Aku tuh kemarin lupa ke SMA mana, tapi salah satunya itu kalau nggak Semansal atau nggak apa itu? Yang di mana tuh? Lumpi Semansa ya Mbak ya? Iya. Mungkin Semansa, dan satu lagi aku lupa di mana karena kemarin aku lagi ada kuliah, jadi nggak ikut, tidak membersamai ya. Dan juga kemarin tuh dadakan gitu. Ya sih Mbak. Biasanya materi yang diedukasi ke adik-adik di SMP, SMA itu seputar apa tuh? Nah, kalau misalnya untuk materi itu kami tuh terutama materi pokoknya dulu nih, apa sih kebudayaan dulu itu ya intinya Mbak. Jadi kami itu ingin mengetahui seberapa peka sih generasi muda sekarang itu akan budaya gitu sih Mbak. Dan juga setelah kami menjelaskan arti kebudayaan itu sendiri, nanti kami akan menjelaskan kebudayaan itu terbagi menjadi apa aja. Misalnya ada kebudayaan pariwisata kebudayaan, kemudian ada kebudayaan warisan budaya tak benda dan cagar budaya. Nah, di situ kami jelaskan. Dan juga selama penjelasan materi itu kami juga memberikan materi-materi tentang misal nih kami mengambil satu pokok kebudayaan misal Festival Tabor. Nah di situ kami jelaskan sebenarnya Festival Tabor itu gimana sih. Biasanya anak muda itu percaya dengan cerita-cerita orang lokal gitu kan, atau cerita-cerita ya dari mulut ke mulut lah. Kami sebagai putra-putri kebudayaan perannya di situ. Kami menyampaikan sebenarnya misal nih mereka hanya mengetahui atau penonton budaya lah. Mereka tahu Festival Tabor tuh hanya perayaan yang gini, ada pesta pasar malam gitu-gitu. Padahal budayanya bukan di situ gitu. Kebudayaannya letaknya di prosesi misal. Gitu. Tabor itu kan banyak sekali prosesi-prosesi, ada prosesi menjara apapun itu. Nah, di situ kami jelaskan bahwa itu loh budayanya. Yang lainnya itu hanya kayak festival rakyat yang kayak meramaikan gitu. Jadi banyak sekali kadang generasi muda membedakan yang mana festivalnya dan mana titik budayanya. Oh gitu. Ya, jadi meluruskan gitu ya apa yang dipahami di masyarakat khususnya di adik-adik SMP dan SMA gitu. Selain ke sekolah itu kalau terjun di masyarakat gitu ada juga programnya. Nah, kalau misalnya terjun ke masyarakat langsung, kami itu belum mungkin karena kami ini mahasiswa ya, jadi belum cukup waktu untuk melakukan program kerja tersebut. Tapi sebenarnya ada keinginan, malahan kami ingin datang ke masing-masing kabupaten, kami ingin cari nge-research ya, gimana sih kebudayaan yang kata orang gitu kan, kami ingin melihat langsung. Kemudian mungkin juga kalau ada kesempatan kami tuh sebenarnya mau ada project, mau buat ini kami ingin datang ke kabupaten-kabupaten dan ingin mengetahui contohnya batik nih. Kami ingin mengetahui motif batik dari masing-masing kabupaten dan ingin kami satukan gitu. Atau kami ingin membuat kayak perpaduan batik dari berbagai kabupaten ini menjadi satu gitu. Jadi kami sebagai kolaborator nanti sebagai penciptanya juga kan mengundang desain-desain batik tersebut. Kami ingin menyelipkan nama kami juga sebagai kolaborator gitu. Tapi belum sempat terrealisasikan karena mungkin kendala waktu gitu Mbak sebagai mahasiswa. Berarti rencana program sudah ada ya, pengen ke kabupaten masing-masing gitu. Cuman karena kendala waktu, kesibukan, kan latar belakang kesibukannya beda-beda ya. Semoga bisa dijalankan. Enggak di angkatan 2025, mungkin di angkatan 2026 kan ya. Nanti diwariskan nanti. Kayak adik-adik. Oke. Terus aku mau tanya nih, selama menjabat di tahun 2025, udah hampir setahun ya. Kemarin menjabat itu di bulan Juli. Oh, di bulan Juli. Sekarang udah grand finalnya bulan Juli. Sekarang udah di awal Januari. Selama menjalankan semua program-program sebagai Ayu Cindy di Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu, ada tantangan nggak nih?
Tentunya ada ya Mbak, karena kalau nggak ada tantangan mungkin kita nggak bisa melakukan yang terbaik gitu. Iya, nggak mungkin belajar ya. Tentunya kalau misalnya tantangan dalam melakukan program, tadi sudah saya sebutkan kendala mungkin kepentingan yang namanya organisasi itu terdiri dari beberapa individu yang berbeda kan Mbak. Mungkin Benar. kendala waktu dari berbagai anggota gitu kan Mbak, dan juga mungkin fasilitasnya gitu. Kadang tuh kami tuh terkendala sama akses, terkendala sama fasilitas. Yang namanya kan kami organisasi yang nggak langsung kayak di bawah pemerintahan tuh, kami tuh bermitra sama pemerintahan gitu kan Mbak, tetapi tidak secara langsung di bawahnya gitu. Jadi kendalanya mungkin diakses. Jadi banyak sekali kadang program studi, program kerja yang masih tertunda gitu. Akses dan fasilitas yang kurang memadai. Tapi di balik itu kami gencar mencari sponsor, mencari support dan dukungan. Mungkin kendalanya sih itu aja sih Mbak sejauh ini. Sejauh ini cuman karena waktu dan fasilitas gitu. Cuman tetap dicari alternatif lain nih, yang mana yang bisa dilakukan gitu. Keren banget. Terus kalau untuk selama juga menjabat dan menjalankan program tadi tantangan. Nah, sekarang apa ya pengalaman atau program yang paling berkesan gitu selama menjadi putra-putri kebudayaan Provinsi Bengkulu? Oke, kalau misalnya ditanya apa yang paling berkesan selama menjadi putra-putri kebudayaan, tentunya banyak sekali. Seluruh program itu berkesan ya. Oh gitu. Kami menjalaninya ya itu program kami gitu. Kami ingin ini selalu diingat di setiap angkatan. Jadi misalnya nih angkatan 24 punya ciri khas ini. Nah, kami juga mau nanti pas kami udah lengser. Iya, lengser. Iya, kami juga punya identitas atau ciri khas masing-masing. Kalau yang paling berkesan sih pas acara BPK kemarin. Oh, BPK yang mengundang Novia Bahmet tadi ya? Betul sekali Mbak. Nah karena itu langsung dari kementerian kan Mbak, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kementerian tuh langsung. Jadi kami tuh merasa kami udah hebat banget, udah bisa kolaborasi sama orang penting gitu kan Mbak. Sekelas kementerian kami udah bisa berkolaborasi. Kemudian kami juga bangga karena di situ kami bisa menampilkan salah satunya kebudayaan dari Bengkulu, kain besure atau batik besure. Nah di situ kami menampilkannya dalam bentuk tarian gitu kan. Jadi secara tidak langsung kami itu udah mempromosikan atau mengedukasi masyarakat bahwasanya batik itu keren gitu. Mbak, itu aja. Itu yang paling berkesan ya, bisa bekerja sama di pemerintahan ya, kementerian tadi. Keren banget. Nah kita lanjut lagi. Gimana nih? Aku mau tanya ke Ayu Cindy. Gimana tanggapan teman-teman putra-putri kebudayaan Provinsi Bengkulu nih menyikapi perkembangan sebuah daerah yang menghadirkan orang-orang baru gitu kan? Pasti ada yang datang kemudian dari tempat lain, dari daerah lain dengan culture-nya yang berbeda gitu kan, menempati daerah Bengkulu khususnya gitu kan. Tentunya ini akan sedikit menggerus budaya yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya. Oke, kalau misalnya ditanya tanggapan dari kami putra-putri kebudayaan ya Mbak, tentunya sekarang tuh udah era globalisasi. Tanpa kita sadari pun, tanpa ada orang baru pun, budaya itu kadang akan tergerus. Kalau misalnya dari masyarakat itu sendiri yang nggak peka, dan dari masyarakat sendiri yang nggak mau dan nggak sadar kalau budaya itu udah mengelilingi mereka gitu. Jadi di era globalisasi ataupun ada pendatang baru di suatu daerah, kita boleh saja menerima orang-orang baru karena mereka juga membawa budaya mereka. Tanpa kita sadari mereka sudah membawa budaya mereka. Jalannya atau caranya, masyarakat itu sendiri harus lebih peka lagi. Jangan sampai kehilangan identitas. Kami dari Putra-Putri Kebudayaan mungkin itu akan menjadi salah satu program kami nih. Kenapa aku katakan bisa jadi program? Kami bisa turun langsung ke masyarakat. Kami bisa mengedukasi lagi masyarakat gitu kan. Bahwasanya kebudayaan itu tidak boleh tergeruskan hanya oleh modernisasi atau orang lain gitu kan. Kebudayaan itu adalah identitas gitu. Jangan sampai kebudayaan itu berdiri tanpa akar. Akarnya hanya adalah pengakuan atau kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi tanggapannya mungkin nanti next kami perlu adanya edukasi lagi terhadap masyarakat-masyarakat yang mungkin budaya atau kebudayaannya sudah tergerus oleh digitalisasi atau orang baru gitu. Oke, luar biasa nih Ayu Cindy jawabannya nih. Nah itu tadi kan tanggapan terkait bagaimana hadirnya budaya baru gitu. Aku pengen tahu kalau untuk
sekarang kan serba apa-apa tuh digitalisasi, sosial media, eranya sosial media, apa-apa tuh serba online gitu. Nah, untuk di Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini gimana beradaptasi antara harus mengedukasi masyarakat terkait kebudayaan dan juga dikejar-kejar dengan modernisasi tadi? Apakah beradaptasi antara mengedukasi masyarakat tentang kebudayaan, kemudian di sosial media juga bergerak gitu, atau gimana nih? Betul. Nah, kebetulan aku dijawab nih sama pertanyaan Mbak. Oh iya. Pas grand final Iya. dapat kalau misalnya top 3 atau top 5 itu dapat pertanyaan kan Mbak. Jadi pertanyaannya lebih milih modernisasi atau digitalisasi atau tetap melestarikan budaya. Waduh. Berasa jadi juri. Jadi agak dijawab. Jadi kalau misalnya inti pertanyaannya disuruh milih, kami akan tetap melestarikan atau mengedukasi kebudayaan itu melalui masyarakat langsung atau tetap mengejar yang namanya digitalisasi. Iya. Seperti jawaban aku di grand final, aku nggak akan ninggalin yang namanya digitalisasi. Karena pelestarian atau edukasi kebudayaan itu harus yang namanya digandengi atau harus selalu terikat dengan digitalisasi. Karena kalau misalnya terlalu terpaku sama edukasi pelestarian budaya yang monoton atau langsung terjun ke lapangan, itu tidak memungkinkan jangkauannya akan lebih luas gitu. Karena itu hanya terpaku pada satu kelompok masyarakat saja. Dan pentingnya digitalisasi di situ, saya harus memanfaatkan media yang ada, media sosial, konten digital, platform, banyak sekali platform yang bisa kita gunakan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan edukasi pelestarian. Jadi kenapa kita harus mengejar, misal nih, kita harus fokusnya, kita harus turun langsung nih, ketemu sama masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa gitu kan. Kita harus lakukan program kerja ini. Sedangkan kita punya media yang bisa memberikan dampak yang lebih luas, yang bisa memberikan jangkauan yang lebih besar gitu, dan juga bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi. Karena kenapa? Media sosial itu yang pegang adalah generasi muda atau Gen Z. Dan kebanyakan Gen Z itu nggak mau dengar kita langsung, misal ini kita datang ke sekolah atau datang ke sebuah desa, kita ngomong-ngomong di depan mereka, mungkin mereka tidak tertarik gitu. Gen Z sekarang itu maunya yang praktis, maunya yang gitu. Caranya ya kita manfaatkan apa yang mereka genggam saat ini adalah handphone, adalah dunia digital. Jadi kita manfaatkan, kita salurkan juga edukasi dan pelestarian kebudayaan itu melalui media sosial, melalui konten digital. Jadi kalau misalnya ditanya mau fokusnya ke digitalisasi saja atau dengan pelestarian edukasi langsung, semuanya tidak bisa ditinggalkan, harus digandengkan. Karena kalau dikolaborasi itu akan mendapatkan dampak yang lebih besar lagi gitu sih, Mbak. Oke, luar biasa, keren banget. Berarti ketika mengedukasi masyarakat terkait pelestarian kebudayaan itu tidak bisa hanya dari satu sisi saja gitu, nggak bisa langsung terjun ke masyarakat aja, tapi juga harus beradaptasi di dunia digital, karena digital tadi jangkauannya kan luas, semuanya bisa jangkau, dan salah satu cara supaya didengarkan sama generasi muda gitu kan, juga dari cara sosial media gitu. Dan juga tambahannya, kami kan udah sebagai putra-putri kebudayaan nih kan, ibaratnya udah punya branding. Nah, biasanya anak muda atau generasi muda itu maunya itu langsung dicontohkan, Pak. Jadi misal nih hal kecil, biasanya generasi muda itu menganggap batik nih, kain besure itu kuno, atau batik itu kuno, nggak mau deh pakai batik, kayaknya kayak kuno deh, kayak orang tua gitu ya. Orang tua. Dan caranya, edukasinya itu pelestariannya melalui kami udah punya branding nih sebagai putra-putri kebudayaan. Tentu mereka udah punya kayak keren sih, misal keren sih kakak itu, keren sih. Dan kami mengajarkan bahwa mereka kayak normalisasikan yuk pakai batik gitu. Bahwa batik itu keren. Mungkin mereka menganggap batik itu tidak keren karena modelnya atau desainnya monoton gitu-gitu aja. Kami sebagai putra-putri kebudayaan memberi contoh. Kami bisa kok mendesain batik menjadi dress yang lebih cantik, kemudian menjadi kebaya. Kebaya juga kami melalui kebaya. Mungkin ada yang nggak mau lagi pakai kebaya ya Mbak zaman sekarang, karena mungkin nganggapnya udah kuno gitu kan. Nah, kami di putra-putri kebudayaan melakukan itu
mencerminkan kalau misalnya kebudayaan itu masih cocok banget dipakai pada zaman sekarang, terutama dipadukan dengan kain besure gitu kan. Nah, jadi kami menunjukkan bahwa batik-batik yang ada di Provinsi Bengkulu, di kabupaten dan kota Provinsi Bengkulu itu bisa saja dipadupadankan dengan modernisasi, digitalisasi dengan namanya sekarang kan ada model-model baru. Iya. Yes, gitu. Nah, selain kita memanfaatkan teknologi, kan itu memanfaatkan teknologi kan, Mbak. Kita melihat apa sih yang lagi tren sekarang, kita padupadankan, kita matchingkan dengan batik Bengkulu gitu. Oke, berarti bisa dibilang jadi role model gitu ya. Jadi ngasih pandangan lain bahwa batik itu bisa kita mix and match bahasanya itu. Nggak mesti harus pakai buat acara kondangan, dipakai sehari-hari juga bisa. Dan putra-putri kebudayaan Provinsi Bengkulu di sini hadir sebagai contoh gitu. Ini loh batik bisa di matching-matchingin sama outfit kita sehari-hari gitu ya. Keren banget. Oke. Terakhir nih, Ayu Cindi, saran untuk teman-teman semua yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya terkait apa ya, urgensi pentingnya mengenal budaya di Provinsi Bengkulu khususnya. Kalau sarannya dari aku, terutama untuk generasi muda ya, kita itu sebagai generasi muda jangan sampai kayak nggak peka lah terhadap budaya. Saya sangat menyayangkan sekali masih banyak generasi muda yang kadang nggak tahu mereka budayanya apa. Misal nih, saya dari Bengkulu Tengah dan saya nggak tahu apa budaya yang ada di Bengkulu Tengah. Nah, itu saya menyayangkan. Jadi alangkah lebih baiknya jika generasi muda sekarang itu lebih peka terhadap kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan di tengah arus modernisasi ini, seharusnya itu menjadi identitas, bukan hanya cerita atau hanya kayak hal yang membatasi mereka untuk bergerak ke depannya. Jangan sampai itu adalah membuat mereka tidak berani berpikir kalau misalnya budaya itu nggak boleh dilanggar misalnya. Jangan jadikan itu hal yang membatasi, itu jadikan identitas. Karena kemanapun kita pergi, akar dari kehidupan kita itu adalah budaya, kan itu tidak bisa dipisahkan gitu sih Mbak. Jadi harapannya atau sarannya generasi muda itu lebih peka aja dan jangan pernah menganggap budaya itu kuno, karena kita nggak boleh jadi penonton budaya saja, kita harus menjadi penggiat budaya dan pelestari budaya sih Mbak. Oke, Masya Allah, berarti pesannya adalah kita sebagai anak muda khususnya ya lebih peka dan jadikan budaya itu sebagai identitas gitu, dan jangan menjadi penikmat budaya aja tapi penggiat budaya. Oke, tadi di-spill ke bahwa bakal ada pemilihan PPKB ya singkatnya ya 2026 dalam waktu dekat. Boleh dipromosiin ke teman-teman nih. Sekali. Oke, teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di Provinsi Bengkulu, dari kabupaten dan kota, kebetulan kami dari Putra Putri Kebudayaan itu akan membuka pendaftaran yang mana itu adalah pemilihan Putra Putri Kebudayaan tahun 2026 yang akan dilaksanakan sekitar pembukaan awal atau pendaftaran online itu dibuka sekitar awal Februari. Untuk pendaftaran dan registrasi atau perlengkapan lainnya, syarat-syaratnya teman-teman bisa pantau aja di Instagramnya Putra Putri Kebudayaan di @PP Kebudayaan Bengkulu. Jadi teman-teman bisa aja pantau di situ. Atau teman-teman masih penasaran apa sih PPKB itu sebenarnya? Atau teman-teman gimana sih mau jadi PPKB? Teman-teman boleh lihat juga update atau postingan-postingan sebelumnya dari Putra Putri Kebudayaan agar teman-teman bisa tahu nih ke depannya teman-teman kalau jadi Putra Putri Kebudayaan gimana ya gitu. Kalau aku jadi Putri Kebudayaan gimana ya, dan juga untuk informasi, selain Putra Putri Kebudayaan itu punya yang namanya 15 besar kan Mbak. 15 besar itu akan mendapatkan kategorinya masing-masing, terutama top 5, top 5. Dan nanti itu tuh kami tuh ada mitra-mitra kan Mbak. Jadi selain menjadi Putra-Putri Kebudayaan, ada yang mendapat double SAS. Nah, salah satunya itu kebetulan alhamdulillah aku kemarin tuh mendapatkan sahabat Bank Bengkulu nih. Nah, jadi besar kemungkinan teman-teman kalau misalnya udah gabung sama PPKB itu ada kemungkinan lagi teman-teman bisa menjadi duta dari mitra-mitra kami. Salah satunya ada sahabat Bank Bengkulu itu dari Bank Bengkulu, kemudian ada duta OJK itu dari Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, kemudian kemarin baru gabung sama kami juga ada dari Yamaha jadi brand ambassador gitu. Jadi selain jadi Putra Putri Kebudayaan, teman-teman bisa mendapatkan gelar-gelar duta lainnya yang hanya teman-teman dapatkan di Putra Putri Kebudayaan gitu. Karena
para mitra ini nggak buka open recruitment di lain gitu, hanya di PPKB. Hanya di PPKB. Gitu. Oke, itu tadi informasi terkait pemilihan PPKB 2026. Oke, luar biasa. Oke, jadi kita tadi udah ngobrol jauh nih, udah kenalan sama Ayu Cindi. Selain kenalan sama Ayu Cindi, juga kenalan sama putra-putri kebudayaan Provinsi Bengkulu. Program-programnya ada apa aja, dan ternyata dalam waktu mendekat bakal membuka ini ya, pendaftaran pemilihan PPKB 2026. Buat teman-teman yang tertarik, yang juga sama-sama punya ketertarikan di dunia pelestarian kebudayaan, bisa banget join di Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Dengan tadi ada beberapa syarat-syarat tertentunya ya, dan juga ada syarat-syarat administrasi yang lain yang bisa diikuti. Dan mungkin bisa cari informasinya di laman Instagram PP Kebudayaan_Bengkulu. PP Kebudayaan_Bengkulu. Oke, terima kasih banyak Kak Cindi sudah main di podcast Darul Armina Stories. Oke, terima kasih, semoga kita bisa saling memberikan manfaat ya. Terima kasih Kak Cindi. Dah.